PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palembang mengakui akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Senin dini hari, sejumlah titik di Palembang mengalami banjir. Hari ini, ratusan rumah di Jakabaring, Palembang terendam banjir usai diguyur hujan deras Selasa pagi. Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan DPRD Sumatera Selatan untuk menuntut pemerintah segera mengatasi banjir yang terjadi di Palembang. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang proses pembentukan peraturan daerah atau Perda. Selama ini mungkin kita sering dengar apa itu Perda, tapi kalian pernah tahu nggak gimana ya cara pembuatan Perda? Karena Perda itu nggak langsung jadi loh. Nah, jadi simak ya video ini. Kalian tahu nggak sih apa itu peraturan daerah? Peraturan daerah atau Perda adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini adalah gubernur bersama dengan DPRD mengatur kepentingan setempat masyarakat daerah tersebut. Contoh Perda sendiri itu bisa macam-macam loh, seperti tentang pajak daerah, ketertiban umum, ataupun tentang pengelolaan lingkungan. Walaupun hanya berlaku di daerah tertentu, pembentukannya tetap harus sesuai dengan hukum nasional dan menjunjung nilai kepastian hukum serta keadilan. Sebagaimana juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tahap pertama, perencanaan. Pemerintah daerah dan DPRD mulai mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dalam peraturan daerah. Jadi, tidak semua hal dapat menjadi aturan. Yang dipilih hanya menjadi skala prioritas. Jadi, dari hasil identifikasi tersebut, disusunlah Promperda, yaitu program pembentukan perda. Promperda ini berisi daftar pembentukan perda yang akan dibuat dalam satu periode tertentu. Jadi, output dari tahap ini yaitu Promperda, yaitu daftar prioritas pembuatan perda yang didahulukan. Keesokan harinya DPRD menggelar rapat setelah menerima masukan dari mahasiswa. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan perencanaan terkait dengan pembuatan naskah akademik yang saat ini memang sedang terjadi banjir di Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin boleh dilihat sebelumnya. Tahap kedua adalah tahap penyusunan. Setelah masuk dalam daftar prioritas, tahap selanjutnya adalah penyusunan. Di sini rancangan perda mulai disusun secara sistematis, mulai dari asal sumber hukumnya, pasal-pasalnya, dan juga penjelasannya, dan juga berupa naskah akademik sebagai dasar pemikiran, sehingga output dari tahap ini adalah praperda dan juga naskah akademik. Saudara masuk ke tahap pembahasan. Di tahap ini, raperda yang telah disusun akan dibahas oleh DPRD dan juga kepala daerah. Pada tahap ini, isi raperda akan dikaji kembali untuk memastikan bahwa isinya itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait penyusunan naskah akademik. Selanjutnya yaitu tahapan revisi dan kesepakatan. Dalam proses pembahasan ini bisa saja terjadi diskusi, revisi, bahkan perbedaan pendapat. Hal ini wajar karena tujuannya untuk menyempurnakan isi aturan. Melalui proses tersebut akan tercapai kesepakatan bersama. Jadi hasil dari tahap ini adalah raperda yang telah disepakati bersama. Setelah itu akan masuk ke dalam proses pengesahan, di mana kepala daerah akan menandatangani raperda. Lalu setelah itu akan masuk ke dalam pengundangan, di mana perda akan dimasukkan ke dalam lembaran negara agar diketahui oleh masyarakat luas. Nah, dari tahapan tadi diketahui bahwa perda itu tidak langsung saja dibuat, dan perda itu tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Jadi teman-teman semua sudah tahu kan cara pembuatan perda? Bye-bye!